Oh, semangat nih. Oke, sebelum kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, marilah kita bersaat teduh dulu ya. Saat teduh bagi kita. Oke. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Ci. Tuhan. Banget. Ini ada 1.500 orang loh ini. Ayo dong, lebih 1.750 kayaknya, Ci. Oh, 1.750, baik. Sekali lagi ya, teman-teman. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kayaknya masih ada yang belum bangun deh kayaknya ini. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Coba teman-teman boleh kasih reaction-nya dulu. Love boleh. Tepuk tangan boleh. Untuk menandakan kalau kita nih udah siap loh untuk kita mulai kebaktian nih pada pagi hari ini. Oke, udah banyak banget nih ya. Lumayan lah, Ci ya. Ya aku juga ikutan deh biar makin rame. Oke. Nah, teman-teman, untuk di kebaktian pagi hari ini aku tidak sendiri. Yalah, orang aku rame-rame sama teman-teman semua. Iya, enggak bercanda. Jadi aku hari ini akan ditemani sama Hani. Hai Hani. Hai Ci, halo teman-teman. Nah, halo ya. Hani. Halo Kak. Aku rada-rada insecure ya ada di sini. Tapi senang juga sih bisa akhirnya balik lagi ke Komisi Pemuda. Nah, teman-teman, kita udah melalui 1 minggu gitu ya, 1 minggu dari minggu kemarin sampai kepada hari ini. Mungkin ada sebagian dari kita yang melalui minggu ini dengan kegiatan yang cukup penuh gitu, yang cukup padat, entah itu di tempat kerja, di perkuliahan, atau mungkin di rumah kita. Dan sebagian dari kita mungkin melalui minggu ini dengan yang ya udahlah biasa-biasa aja gitu ya, kegiatannya nggak begitu padat. Tapi apapun yang telah terjadi kepada kita, mari kita mengakui bahwa penyertaan tangan Tuhanlah yang membantu kita untuk bisa melewati minggu ini dan tiba di hari ini. Betul banget Hani, dan kita juga boleh bersyukur ya teman-teman, di balik kegiatan kita yang super duper padat gitu kan ya, di setiap hari-hari yang udah kita lewatin, hari ini kita masih bisa nih untuk bertemu, bersekutu, beribadah bersama teman-teman meskipun masih secara daring gitu ya. Oke teman-teman, yuk mari kita sama-sama kita persiapkan hati kita mau memuji Tuhan, marilah kita menaikkan lagu Haleluya, pujilah. Allah yang agung
Masih di mute Pak suaranya. Sudah. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah bersama-sama kita tahbiskan kebaktian kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Oke, nah teman-teman, udah pada tahu belum sih tema kebaktian kita minggu ini? Belum ada yang tahu? Oh ya udah, gak apa-apa. Sebelum saya kasih tahu untuk tema kebaktian minggu ini, saya mau ada sedikit tanya-tanya nih. Coba ya, saya mau lihat-lihat dulu nih, ada siapa nih yang bisa ditanya-tanya. Ya, jangan grogi gitu mukanya. Gak apa-apa. Kalau salah gak dihukum kok, tenang aja. Saya mau nanya ke siapa ya? Ci Agnes ada gak ya, Ci Agnes? Agnes ada? Nggak ada, lagi siap-siap dia, Zer. Oh nggak ada, oke. Kalau gitu kita ke Kak Erna. Kak Erna mana Kak Erna? Ya apa? Oke, selamat pagi Kakak Erna. Ih, cantik sekali. Oke, Kak Erna, aku mau tanya nih Kak Erna. Kak Erna ini kan koordinator tim peribadahan di KP ya Kak ya? Iya. Nah, aku mau tanya nih, Kak Erna ini kan koordinator bidang nih ya. Pasti ada perpindahan sebelumnya dari pengurus sebelumnya ke kakak gitu ya. Terus nanti kakak juga akan memberikan tugas lagi nih ke teman-teman yang nantinya akan jadi pengurus di kepengurusan berikutnya. Nah itu rasanya gimana Kak? Waktu kakak jadi koordinator itu apa ada sesuatu gitu Kak yang dirasakan? Rasanya apa ya? Ini sebelum tahu ada pandemi sih, jadi kayak mungkin di satu sisi ya untuk menjalani kepengurusan yang baru pasti ada rasa deg-degan sih. Bisa nggak ya ngejalanin kepengurusan untuk tahun ini gitu kan? Terus bisa nggak ya lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya atau gimana? Ada nggak ya yang bisa dikasih yang belum pernah ada gitu di sebelumnya, ada yang bisa lebih baik lagi gitu. Terus sih palingan. Terus mikir juga sih maksudnya ada regenerasi, nanti nextnya regenerasinya mau ke siapa ya, terus dengan cara yang bagaimana ya gitu. Oke, berarti udah setidaknya udah memikirkan nih ya untuk nextnya siapa nih gitu. Untuk kira-kira ada harapan-harapan khusus gak sih dari kakak untuk calon pemimpin yang baru ini, regenerasi ini? Harus seperti apa? Harapan-harapan. Harapan aku sih apa ya, gak yang gimana-gimana sih, maksudnya nikmatin aja pelayanannya, jangan dianggap sebagai beban gitu. Jadi kalau misalnya kita anggap ini sebagai sesuatu hal yang jadi beban dalam tanda kutip, itu akan rasa berat gitu. Tapi kalau misalnya kita nikmati juga dan kita juga apa ya, nggak nganggapnya sebagai sesuatu yang hanya sekedar program yang dijalanin, tapi juga kita ada di dalamnya dan kita juga bisa terlayani juga ketika kita melayani gitu ya. Itu akan lebih baik lagi sih ke depannya. Wah, thank you banget Kak Erna. Teman-teman, pencerahan ya, pencerahan. Jadi nanti siapa tahu di sini ada calon-calon yang bisa menggantikan pengurus gitu ya, yang tiba-tiba nanti diminta jadi pengurus, jangan dijadikan beban ya teman-teman ya. Karena itu adalah salah satu bagian dari regenerasi di komunitas Komisi Pemuda gitu. Oke, untuk tema kebaktian minggu ini seperti tadi ya, dari pembahasan tadi aku dan Kak Erna, yaitu mempersiapkan pemimpin baru.
Gitu. Mungkin kita lebih familiarnya dengan regenerasi mungkin ya. Terus regenerasi ini juga bisa terjadi di mana aja teman-teman. Di rumah bisa gitu ya, dari adik ke kakak, dari kakak menjadi orang tua gitu nanti kalau misalkan sudah menikah dan seterusnya. Di kantor bisa jadi salah satu staf mungkin yang pindah divisi mungkin atau naik jabatan. Terus bisa juga di kampus, bisa juga ya ini di gereja ini, di komunitas kita ini juga bisa untuk melakukan regenerasi gitu. Nah, regenerasi ini juga nggak melulu soal tentang kepemimpinan, tentang leadership, tapi juga bisa dengan memberikan tugas dan tanggung jawab. Kayak tadi nih, Kak Erna kan dia di bidang peribadahan ya teman-teman. Nah, siapa tahu nanti juga bisa juga nih dikasih, misalkan Arisa, nanti kamu urusin peribadahan ya dari A, B, C, D, E gitu. Itu bisa juga loh teman-teman. Nah, terus untuk regenerasi ini juga gak gampang teman-teman. Ada banyak step-step yang dilalui gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang, gampang, ini mah tinggal nunjuk ini, nunjuk itu, beres gitu. Tapi nggak segampang itu. Perlu banyak step-step yang dilalui, perlu yang namanya kita juga harus trust building ke orang itu, meskipun dari kita kadang kayak nggak yakin gitu. Kira-kira nih orang bisa nggak ya kalau saya kasih tanggung jawab ini? Kira-kira orang ini bisa nggak ya? Tapi kan dengan dia mencoba dan melakukan banyak kesalahan, itu kan artinya dia juga banyak belajar gitu dari kesalahan yang memang sudah dia pelajari dan kita bisa solve itu bareng-bareng. Begitu ya Hani ya? Betul banget Ci. Sebagian besar dari kita bahkan mungkin kalau bicara soal kepemimpinan gitu ya Ci ya, udah nggak familiar banget nih sama ayat yang mengatakan kalau jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, ayat ini mungkin sering kita jadikan pendukung argumentasi kita ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang lebih senior gitu dibanding kita. Dengan adanya ayat ini kita sering bilang kalau nih Pak gitu ya, Bu, Ci, Ko, Paulus aja mendukung nih kaum muda untuk memimpin, untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baru. Kalau gitu kasih dong kami kesempatan gitu ya. Ayat ini sering kita jadiin dukungan gitu. Tapi teman-teman kalau kita cermati lebih dalam, sebenarnya ayat ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang lebih senior daripada kita, tapi juga bisa kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena waktu terus berjalan dan akan ada waktunya bagi kita untuk juga menengok dan memberi kesempatan bagi teman-teman kita yang lebih junior daripada kita. Mungkin awalnya tadi yang kayak Cizarlin bilang, ini bukan suatu proses yang singkat, untuk itu mungkin ada banyak ketakutan gitu ya yang kita miliki. Salah satu contohnya mungkin kita takut nih kalau pemimpin yang baru ini nggak akan lebih baik daripada kita gitu ya. Kita takut kalau dia nggak se-capable kita, nggak lebih hebat daripada kita. Nah, teman-teman, kita harus hati-hati juga dengan perasaan yang seperti itu, karena secara nggak langsung kita mau bilang kalau diri kita adalah orang yang paling baik gitu. Atau mungkin contoh lain, ketakutan yang lain adalah kita takut kalau pemimpin yang baru itu tadi yang disebut sama Cizerlin melakukan berbagai kesalahan gitu. Nanti takut salah ini, salah itu, belum ngerti ini, belum ngerti itu gitu. Dan secara cepat, kalau pemimpin itu salah, kita akan menilai dia sebagai orang yang buruk gitu. Padahal kesalahan ketika tidak dijadikan kebiasaan, menurutku bukanlah hal yang selamanya bisa dinilai sebagai sesuatu yang buruk. Benar kan, Ci? Betul banget, Han. Nah, untuk itu teman-teman, sekarang mari kita sama-sama merenungkan, mungkin kita pernah nih underestimate sama teman-teman kita, pernah menyakiti, pernah menyinggung secara nggak langsung. Ya, mungkin dari entah perkataan kita atau mungkin dari perbuatan kita yang mungkin kurang enak sama dia. Yuk mari kita sama-sama kita merenungkan di pengakuan dosa ini, dan teman-teman akan saya beri waktu untuk berdoa secara pribadi dan saya akan menutup.
Ya Tuhan, inilah doa-doa yang sudah kami bawa. Mungkin banyak Tuhan kekurangan dari kami, mungkin kami juga banyak melakukan kesalahan Tuhan, baik yang kami sadari ataupun yang tidak kami sadari. Tuhan yang sempurnakan doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, untuk lagu pengakuan dosa kita, marilah kita menyanyikan lagu Tuhanku bila hati kau. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi bantuku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Berita anugerah terambil dari berita anugerah terambil dari Efesus 2 ayat 4 sampai 5 yang berbunyi demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Sebagai umat Allah yang telah diampuni dan juga saling mengampuni, mari kita menaikkan satu buah pujian yang meskipun liriknya tidak terlalu panjang, tapi makna dari lirik lagu ini bisa menghantarkan kita pada sebuah pengakuan bahwa memang ajaib benar anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ajaib benar anugerah
how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur mempunyai Allah sekaligus Gembala yang begitu care terhadap kami. Ketika kami lapar, Tuhan menyediakan makanan. Ketika kami haus, Tuhan menyediakan minuman. Demikian juga ketika kami kehausan dan kelaparan atas suatu persekutuan, Tuhan menjawabnya dengan persekutuan pada pagi hari ini. Dan apa yang telah kami naikkan di hadapan-Mu, baik berupa pujian maupun doa, biarlah terdengar indah bagi telinga-Mu, dan Tuhan berkenan karenanya. Tiba waktunya bagi kami, ya Allah, untuk mempersembahkan segenap hati dan pikiran kami, guna disapa, ditegur, diperbaiki, bahkan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, teduhkanlah hati kami, ya Allah, dari suara-suara lain yang ingin mengganggu pemberitaan firman Tuhan, sehingga firman-Mu saja jelas terdengar di tengah-tengah kami, dan kami tunduk di bawah otoritasnya. Hamba-Mu yang pagi hari ini kembali Engkau utus menjadi pemberita-Mu, ya Tuhan. Engkau tahu hamba-Mu lemah, hamba-Mu terbatas, dan hamba-Mu berdosa. Kiranya anugerah Tuhan boleh menolong hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh dengan penuh keberanian dan kuasa untuk menyampaikan berita Injil Tuhan bagi setiap kami. Dan lebih dari itu, beri hamba-Mu boleh menyampaikannya dengan setia dan bersahaja. Hamba-Mu juga berdoa bagi setiap kami yang mendengarkannya. Tuhan karuniakan kepada kami, ya Tuhan, hati yang lembut untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan bukan sekedar hati yang lembut untuk menerima kebenaran firman-Mu, karuniakan juga kepada kami hati yang taat untuk melakukan dan hidup di dalam firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, sebab umat kepunyaan-Mu ini sedia mendengarkannya. Di dalam kasih Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi. Saya share screen terlebih dahulu. Ya. Pandemi yang semua orang mengalami saat ini direspon dengan sangat baik. Atau kalau menggunakan bahasa yang lain, mungkin gereja lebih cenderung reaktif dan gagap terhadap pandemi ini. Boro-boro mempersiapkan untuk regenerasi gitu ya, untuk bisa kelangsungan ibadah seperti biasa saja, kita sudah kewalahan karena kita tidak mengira bahwa hal itu terjadi. Coba pikir, waktu awal pandemi itu, waktu bulan Maret itu, paling mentok-mentok Juli juga udah selesai gitu kan. Apalagi sudah bilang, ntar juga seperti flu biasa gitu. Dan ketika saya kawan dokter di gereja kami mengatakan, wah kira-kira 2 tahun atau 3 tahun lah layak, katanya begitu. Saya bilang 2 tahun atau 3 tahun impossible lah gitu ya. Jadi memang kita tidak siap. Meskipun demikian, gereja cenderung jauh lebih cepat dibandingkan organisasi atau komunitas lain. Karena kita dipaksa untuk ibadah setiap minggu. Gitu loh ya. Nah, sekali lagi ketika gereja gagap, ketika kita gagap terhadap hal itu, apalagi memikirkan regenerasi begitu ya. Tetapi Paulus menarik sekali ya.
bahwa dia juga mengalami hal yang more or less similar dengan kita. Tetapi dia mempersiapkan regenerasi itu dengan baik. Mari kita baca bersama-sama, cukup panjang ya, tapi saya berharap kita semua juga membaca dengan suara keras di rumah kita masing-masing ataupun di tempat dimanapun kita berada. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Demikian ada tertulis. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semuanya diciptakan Allah itu baik dan sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal ini kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam pokok-pokok iman kita, dan dalam ajaran yang sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul, dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu, jangan seorang pun menganggap rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian firman Allah, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Ya, saya kembali lanjutkan share screen saya. Sekali lagi saya menyapa teman-teman Shalom, secara khusus Kak Erna yang akan segera, dan tim tentunya yang akan segera melepaskan atau memberikan tongkat estafet kepada generasi berikutnya. Nah, saya akan flashback, saya yakin teman-teman semua sudah pernah mendengarkan cerita ini, bagaimana Paulus ketemu calon penggantinya yang namanya Timotius. Waktu itu dikatakan di Kisah Rasul pasal yang ke-16, ayat yang pertama dan kedua, Paulus datang juga ke Derbe, ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium.
itulah yang kita tahu sepenggal cerita tentang Timotius. Jadi Paulus menemukan Timotius di dalam perjalanannya. Dia sedang dalam pelayanan sambil lirik kiri kanan, kira-kira siapa yang bisa jadi muridku ya, begitu. Dan dia melihat seorang anak yang masih belum terlalu dewasa, masih di bawah remaja gitu, mungkin prataruna begitu, ya. Dia anak dari seorang ibu bernama Eunike, ya. Dan dia juga tinggal bersama dengan neneknya Lois. Kenapa ayahnya tidak ada seperti iklan Kongguan begitu? Ya. Ayahnya bukan karena sedang bekerja, marilah kita tafsir masing-masing gitu ya. Tetapi di dalam hal ini jelas bagi kita bahwa karena ayahnya seorang Yunani. Dan kita tahu Paulus, Lukas, para penulis kitab suci masih di dalam bayang-bayang budaya Yahudi, sehingga menganggap yang non-Yahudi itu warga kelas 2. Maka Timotius ini enggak dari segi keturunan, tidak keturunan yang murni. Atau di dalam Harry Potter itu Muggle begitu ya. Jadi enggak ada kemampuan apa yang bisa dibanggakan dari seorang Timotius. Karena ayahnya bukan Yahudi. Namun dia dikenal baik di lingkungannya karena ya di 2 Timotius 1 ayat 5 dia hidup di bawah pimpinan atau asuhan dari mama yang hebat dan nenek yang hebat. Di situ dikatakan, kata Paulus kepada Timotius waktu nulis suratnya, di suratnya yang kedua, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu yang pertama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam kamu. Artinya yang pasti diturun alihkan dari mereka. Oleh karena itu, ya, Timotius karena masih kecil dan mungkin ayahnya nggak diceritakan apa masih ada atau tidak, kemungkinan besar sudah tidak ada, ya. Dianggap oleh Paulus sebagai anaknya yang kekasih. Misalnya di 1 Korintus 4 ayat 17 ya, ketika Paulus mengutus Timotius untuk menggembalakan di Korintus. Karena konteks yang tadi itu untuk menggembalakan di Efesus, ya. Dikatakan, justru itulah sebabnya aku mengirim kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia di dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Jadi Timotius masih begitu belia, sudah diutus untuk menjadi konsulen di Korintus. Kalau di surat Efesus itu, di surat Timotius ini, yang diutus ke Efesus itu usianya baru sekitar 20-21 begitu, maka sangat mungkin masih belasan, si Timotius sudah diutus di Korintus. Dan kita tahu, Korintus itu keadaannya sangat-sangat chaos. Macam-macam aja permasalahan. Ada yang merasa lebih tinggi, kelompok-kelompokan, satu kelompoknya Apolos yang pintar khotbah, satu merasa kelompoknya Paulus, ada yang merasa kelompoknya Petrus yang lebih murni ajarannya dari Yerusalem, kurang ngetop lagi, ada yang namanya kelompok Yesus Kristus. Ya udahlah, masalahnya rumit sekali di sana, belum lagi karunia-karunia yang ditonjolkan. Nah, kepada keadaan inilah Timotius diutus, pantas dia gagal, nanti kita lihat. Ya. Nah, namun demikian, ya, nanti di 1 Korintus akan kelihatan, tapi saya akan nggak lari ke sana dulu. Di 2 Korintus 1 ayat 1, ya, itu 1 Korintus 4, tadi 2 Korintus. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Yesus Kristus, dan dari Timotius saudara kita. Perhatikan, tadi anak, sekarang saudara. Levelnya slightly higher, naik, ya kan? Misalnya dulunya dalam tanda petik menerima tamu di Persekutuan Pemuda, besoknya sudah jadi pengurus komisi acara, misalnya begitu. Ya, slightly higher. Kalau kita baca Roma
ayat pasal 16 ayat 21, salam kepadamu dari Timotius, rekanku sekerja. Nah, sekarang sudah levelnya sudah sama. Dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-teman sebangsa. Dengan perkataan lain, status keluarga masa lalu Timotius tidak serta-merta menjadi halangan untuk maju. Timotius tidak selamanya menjadi anak bawang. Namun secara gradual, dengan pengalaman, dengan belajar, dengan mentoring, nurturing, membuat Timotius yang semula anak-anak sekarang sudah setara, bahkan menjadi rekan sekerja. Dan bacaan hari ini adalah bacaan merupakan pengutusan atau sertijab gitu ya, serah terima jabatan di dalam kepengurusan yang nanti pengurus sekarang akan diberikan kepada pengurus yang baru gitu ya, nggak tahu keadaannya. Saya tadi lupa nanya bocorannya dulu ke Kak Arisa, udah ada bocoran, tadi lupa nanya saya tentang bocoran itu, anggaplah belum gitu ya. Nah, Timotius masih sangat muda ya, diminta untuk mengembalakan jemaat di Efesus. Itu terlihat di 1 Timotius 1 ayat 3. Yang ketika dikatakan, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus. Tinggal loh ya, bukan ngunjungin, tinggal. Dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ya, jadi masih sangat belia, sudah diangkat untuk menjadi pemimpin jemaat, pendeta jemaat di Efesus. Memang masalahnya tidak sekompleks di Korintus, tetapi Efesus juga nggak kalah problemnya. Menurut saya yang tidak terlalu banyak problem itu hanya Filipi, ya, cuman 2 perempuan muda, Sintike dan Yunike yang ribut, nggak tahu rebutan cowok atau apa, saya juga nggak tahu gitu ya. Yang jelas mereka berbeda pendapat. Sampai Sunsugos diminta untuk mendamaikan oleh Rasul Paulus. Yang lain jemaat-jemaat awal juga banyak bermasalah, dan tentu GKI bukan masuk jemaat yang mula-mula, jadi nggak bermasalah begitu kan ya. Nah, saya tadi mengatakan bahwa sebelumnya Timotius pernah gagal di Korintus. Kalau kita baca 1 Korintus 6 ayat 10 sampai 11, nanti saya akan baca di sana, itu dikatakan bahwa jangan membuat dia menjadi takut datang kepadamu. Ya, berarti memang Timotius sempat takut karena hal itu, tapi nanti kita akan ke sana. Jadi yang jelas background-nya Timotius masih begitu muda untuk menggembalakan jemaat di Efesus. Dan kalau kita tadi membaca bacaan kita tadi, maka bisa dibagi 2 bagian, ayat 1 sampai 5, itu adalah berbicara tentang challenge yang sedang dihadapi atau threat yang sedang dihadapi oleh jemaat Efesus. Oleh karena itu, untuk menghadapi problem, challenge, threat yang ada di jemaat, maka diperlukan kriteria-kriteria untuk menghandle, untuk mengetolis masalah-masalah tadi. Nah, itulah yang Rasul Paulus ajarkan, maksudkan di dalam perikop yang kita baca hari ini. Nah, yang jelas ayat 1 sampai 5 tadi berbicara tentang orang meninggalkan iman yang mula-mula yang Paulus sudah ajarkan dan berbalik kepada Paulus menyebutkan sebagai ajaran-ajaran setan, karena ini bukan berarti setan yang enggak, tapi maksudnya Paulus menggunakan gaya hiperbolis yang bahwa ini adalah ajaran yang tidak benar, ajaran sesat yang mengajarkan mereka untuk tidak makan makanan tertentu, untuk tidak menikah, dan lain sebagainya. Kalau kita ngomong untuk ajaran yang dilarang untuk makanan-makanan tertentu, pasti antena kita langsung twang begitu ya. Pasti apa? Yahudaisme ini. Orang Yahudi ini yang resik urusan makanan. Orang Kristen mah jelas tadi udah dibilang sama Rasul Paulus ya nanti ya. Tadi kita udah baca. Yang penting udah doa, nggak ada haram-haraman, embat aja gitu ya. Kemarin saya baru kena heart attack yang kedua.
terus dokternya dibilang nggak boleh makan kacang-kacangan, ya, haram seumur hidup. Terus aku bilang, tapi Paulus bilang itu bisa dikuduskan dengan berdoa loh dok. Saya bilang begitu, gitu. Nggak ada itu surat itu untuk jemaat, untuk Timotius, bukan untuk bapak katanya. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita berbicara tentang makanan yang sangat strict, itu Yahudi. Orang Yahudi memaksakan syariatnya kepada orang-orang Kristen. Mereka mengatakan bahwa syariat ini harus dilakukan, yaitu sabat, sunat, dan kasrut. Kasrut itu berbicara tentang makanan halal dan haram, koser dan non-koser begitu. Ya, jadi orang Yahudi memaksakan itu, dan karena itu mengganggu jemaat, maka Paulus mengatakan itu ajaran dari setan. Marah sekali Paulus. Juga kalau berbicara tentang dilarang menikah, itu bukan bersumber dari gereja, bukan bersumber dari Judaisme. Karena orang Judaisme justru utama pernikahan itu. Maka sampai ada yang meragukan kerabian, ke status Yesus sebagai rabi, kok dia tidak menikah. Maka ada spekulasi Yesus pasti menikah, biar rabi kok gitu. Ya, ada spekulasi itu, tapi itu jelas menentang ajaran Alkitab. Tetapi yang jelas ini bukan ajaran Yudaisme, tetapi adalah ajaran Gnostisisme yang hidup pada abad kedua dan abad ketiga, yang sangat menekankan asketisme. Di situ kita melihat teman-teman bahwa challenge straight yang ada adalah ajaran palsu yang berusaha menggeser Injil dari yang seharusnya. Dan itu sangat serius bagi Paulus. Oleh karena itu, di ayat 1-5 tadi adalah keadaannya. Ayat 7-10 untuk kehidupan jemaat, Paulus mengingatkan ya bahwa jangan mendengarkan dongeng-dongeng nenek tua yang tadi, yang berbicara tentang makanan, berbicara tentang malaikat-malaikat, berbicara tentang tidak boleh menikah dan lain sebagainya. Tetapi diminta untuk latihlah dirimu beribadah dan mempunyai pengharapan iman ke depan. Itu mutlak diperlukan untuk menolak ajaran-ajaran tadi. Itu harus dipraktekkan di lingkungan jemaat. Maka ayat yang ke-11 dikatakan, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Nah, setelah seperti itu, baru Paulus berbicara tentang diri Timotius sendiri, kualitas seorang pemimpin, supaya kalau jemaat tadi jelas untuk tidak mendengarkan ajaran-ajaran yang ngaco-ngaco, ya, praktek yang ngaco-ngaco, tapi fokus kepada pengharapan di dalam Kristus, di dalam Injilnya. Nah, kalau begitu, pertanyaannya kepada kita, tantangan apa yang sedang kita hadapi? Pandemi? Nanti kita berpikir di akhir khotbah ini. Ateisme sangat mulai moncer, apalagi di kalangan anak muda. Agnostisisme, pluralisme agama-agama, apalagi generasi Z yang sangat menghargai kesetaraan, free thinker, LGBT, apa tantangannya? Nah, pengurus-pengurus yang lama atau hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani harus berpikir itu 5-10 tahun ke depan. Nah, bagaimana mengatasi semuanya itu? Karena dunia ini adalah panggung ide, pertarungan ide, maka diperlukan untuk meyakinkan mereka, untuk meyakinkan dunia dengan keyakinan dan tata nilai atau values yang kita percaya dan kita hidupi. Sekali lagi, tadi kan ada tantangannya, ada ateisme, agnostisisme, LGBT, pandemi, dan lain sebagainya. Itu kan berbicara tentang valueisme tadi. Maka satu cara untuk melawan mereka, kita harus memberikan tawaran value yang kita punya, yang kita percaya, yang kita hidupi, yang lebih baik, yang lebih benar dibandingkan value-value dunia tadi. Untuk itu, kita perlu mendemonstrasikan bagaimana tata nilai itu kita praktekkan dan kita hidupi. Karena apa? One action talks louder than 1,000 words.
Satu tindakan nyata berbicara jauh lebih keras dibandingkan ribuan kata-kata. Dan inilah nasihat Timotius yang perlu Timotius lakukan. Yang pertama dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam hal apa? Perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Teks ini muncul, dikatakan jangan seorang menganggap rendah karena engkau muda. Faktanya memang Timotius muda. Ketika terima surat ini sekitar 20-21 lah, kira-kira begitu. Pas yang jelas dia bawah 25. Ya. Dan Timotius harus memimpin para senior yang lebih pintar dan lebih pengalaman. Ini fakta. Oleh karena itu, dia pernah diremehkan di Korintus. Ya, dia dianggap nggak capable. Nah, kalau orang bilang, kalau di dalam kalian pasti juga tahu di YouTube gitu, kalau ada yang debat, kamu apa sih? Kamu kan lebih muda dari saya. Sebelum bapakmu jadi majelis, saya sudah jadi majelis 3 kali. Bapakmu aja kalah senior dibandingkan saya gitu. Hal-hal seperti ini kan sering banget kita dengar. Dalam debat, kamu apa? S1 nggak teologi ya kan? Debat sama saya dokter, wah kan repot yang begitu-begitu. Dan ini terjadi di Korintus, juga Efesus. Maka Paulus yang melihat Timotius agak kurang pede dan sedikit gemeter gitu, lantas mengingatkan, janganlah seorang pun menganggap rendah sebab engkau muda. Atau dengan kata lain, jangan ada seorang pun yang meremehkan engkau karena engkau muda. Jadilah teladan di antara orang percaya. Ternyata untuk membungkam orang yang sok pinter, orang yang sok berpengalaman, tidak ada cara lain kecuali diem dan bekerja. Dan itu yang dilakukan presiden kita. Gitu ya, kita ngomong gitu, Polri itu suara terus kerja dan kerja, tapi kerja yang terarah tentu. Jadi sekali lagi, one action talks louder than 1,000 words, ya, untuk membungkam semua itu. Itulah sebabnya dikatakan jadilah teladan, bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Dan ingat baik-baik, dikatakan apa? Jadilah teladan, bukan berilah teladan. Kalau berilah teladan itu sifatnya temporer, ad hoc, dalam periode tertentu. Kalau jadilah teladan, dirimu itu, the wholeness of yours itu jadi teladan. Di mulut, di tangan, di kaki, di di gerobak somai depan gereja, ya kan? Aku ingat kok, di situ kan ada tukang siomay yang sangat laris itu. Atau dimanapun. Di mimbar juga. Jangan waktu jadi MC, kita harus ramah satu dengan yang lain. Begitu sama tukang siomay. Bang, cepetan dikit, sudah mau masuk nih. Wah, ini kan nggak konsisten itu. Ya, bukan pemuda Samanhudi, GKI yang lain. Nah, itu sekali lagi bukan insidental, bukan direkayasa. Oleh karena itu, kesetiaan dan kemurnian, kesucian di sini berbicara kemurnian motif. Oleh karena itu, kesetiaan dan kemurnian itu harus long lasting. Jadilah teladan, bukan berilah teladan. Dan ini dilakukan di antara orang percaya yang sudah standarnya higher, Bo. Kalau yang tidak percaya, yang nggak punya standar hidup, quite simple. Kita sedikit lebih baik udah jadi teladan. Ini di kalangan orang percaya yang sebenarnya standar moral, standar hidup jauh lebih baik. Maka untuk menjadi teladan, itu mah bukan perkara yang mudah. Dan itu memang senjata yang sangat ampuh untuk membungkam nyinyiran dari orang-orang yang menganggap diri
tua, berpengalaman, lebih pintar, dan lain sebagainya. Cukup dengan jadilah teladan. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kasih, dan itu long lasting dengan motif yang murni. Dan tindakan ini menjadi teladan ini haruslah dilandasi oleh kebenaran yang mutlak. Untuk itu perlu Alkitab. Sekali lagi, tindakan perbuatan dilandasi oleh kebenaran yang mutlak, bukan sekedar, tolong diingat baik-baik, bukan sekedar kesalehan pribadi yang bersumber pada prestasi diri sendiri. Jika motif itu tidak murni, tanpa sadar kita akan kehidupan tadi akan menjadi prestasi diri dan ujungnya menjadi puji diri, ale lupa kepada Tuhan. Oleh karena itu, kata Paulus, untuk menjaga konsistensi supaya kamu menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kemurnian motif, lakukan ini. Tekun membaca Alkitab karena itu menjadi pondasi, membangun jemaat untuk mereka bersama-sama bertumbuh, dan mengajar. Tentu kita ingat ya teori Dale dalam sebutnya count of learning. Kalau kita dengar saja 10%. Jadi kalau kalian mendengar suara saya, itu cuma 10% dari yang itu. Kalau lebih dari itu, udah extra outstanding lah kira-kira. Kalau mendengar sambil melihat gerakan tangan, gerakan mimik saya, keseriusan muka saya, bukan lihat rambut saya atau kacamata, bukan, tapi keseriusan itu, maka kemungkinan bisa sampai 20%. Nangkep khotbah saya. Tetapi kalau kita melakukan paraphrasing kepada orang lain, bisa sampai 80%. Jadi mau dengar khotbah saya, menangkap apa yang saya khotbahkan, ceritakan ini nanti kepada teman-teman. Ceritakan kepada orang tua. Ceritakan kepada, jangan majelis sudah sering dengar khotbah ini. Ya. Nah, oleh karena itu dengan seperti itu kita akan menambah 80%. Itulah sebabnya Paulus mengajarkan bertekun di dalam membaca kitab suci, membangun jemaat dan mengajar. Karena dengan itu akan semakin nempel di dalam dirimu. Dan yang berikutnya menarik, dan jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Selain keteladanan dan kesalehan pribadi yang bersumber kepada firman Tuhan, dinasihatkan juga agar Timotius memperhatikan karunia-Nya yang Tuhan berikan kepadanya untuk dikembangkan. Ada kemungkinan memang Timotius ini kurang berani, kurang pede dalam menggunakan karunia yang dia terima dari Allah karena kemudaannya itu. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan atau menasihatkan ulang ini di dalam suratnya yang kedua. Ya, dikatakan di 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7. Karena itulah kuperingatkanku untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Ya. Jadi Timotius diingatkan ulang, diminta untuk jangan lalai dalam mempergunakan karunia, talenta yang ada pada dirinya. Kobarkanlah, berarti sebelumnya hampir padam, karena takutnya, karena nggak pedenya, karena kemudaannya, karena pernah gagalnya, Timotius nggak pede menggunakan talenta yang ada pada dirinya. Oleh karena itu Paulus mengingatkan, jangan lalai, kobarkan, jangan sampai padam. Kalau ada teman-teman yang berbakat public speaking, ya mulai berpikir untuk mengajar jemaat. Ya kan? Kalau yang punya talenta video editing, senang yang seni-seni, berpikir untuk jadi video editor di gereja dan sebagainya.
Ya. Tetapi itu semua dikatakan kalau di 2 Timotius 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7, ya, dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi Timotius nggak mengorbankan itu karena ada ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Paulus mengingatkan pada Timotius untuk mengobarkan semangat, jangan lalai menggunakan talenta atau karunia yang ada. Namun semuanya dilakukan dengan kasih dan ketertiban. Motifnya kasih, bukan motif atau agenda yang lain, dan tertib. Kalau kita berbicara itu adalah berbicara sesuai dengan tager dan talak. Ya. Nah, di menutup nasihat Rasul Paulus ini kepada Timotius untuk perikop yang kita baca itu menarik sekali. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, bertakunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Nasihat penting sebagai penutup dalam bagian ini adalah perhatikanlah. Ya, meletau. Itu mengandung makna camkanlah, renungkanlah, waspadalah, latihlah terus menerus, evaluasilah. Ya. Jadi itu mengandung makna camkan, renungkan, waspadai, latih terus menerus, check and recheck. Dan itu disambung dengan hiduplah di dalamnya. Berarti terus menerus. Semuanya itu apa? Menjadi teladan di dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesucian, dan kemurnian. Ya. Jangan lupa memperkatakan isi kitab suci dengan untuk membangun dan mengajar. Ya. Dan semua kobarkan talenta yang ada padamu. Dan semuanya yang telah kamu lakukan itu camkan, renungkan, waspadai, latih terus-menerus, practice make perfect, dan evaluasi terus-menerus. Dan itu hiduplah di dalamnya. Kamu hidup juga di dalam menjadi teladan, pada saat yang sama hiduplah juga kamu perlu mengevaluasi diri. Atau dengan kata lain, jadilah latihlah terus, evaluasilah terus, dan hidupilah terus, menerus. Hal-hal itu. Kalau dalam operating management gitu ya, kalau manajer operasi di dalam perusahaan, ini yang dikenal sebagai PDAC cycle. Ya, plan, do, check, act, apa yang telah dievaluasi. Terus cycle lagi, plan new baru lagi, dan seterusnya. Ini sebagai continual proses. Jika ingin perusahaan itu maju, jika ingin organisasi itu tetap eksis dan progresif, harus. Kalau enggak merasa udah hebat, itu nasibnya seperti BlackBerry. Dulu kayak apa? Orang kalau nggak pakai BlackBerry nggak pede untuk hidup. Rasa-rasanya send from my BlackBerry itu kayaknya udah menjadi signature yang paling keren gitu. Sekarang mati. Karena merasa diri sudah nggak bakalan ada yang mengalahkan. Ya, Barnes & Noble nggak kepikir akan dilibas oleh Amazon. Karena apa? Nggak melakukan PDAC dengan baik. Sekarang sudah terlambat. Demikian juga kita selaku anak-anak muda, selaku pemimpin-pemimpin di masa depan, itu harapan gereja, kita juga harus melakukan PDAC di dalam pertumbuhan karakter dan kompetensi sebagai seorang pelayan dan calon pelayan. Dengan demikian, kata Rasul Paulus, progresnya akan terukur, yang membuat kita semakin bersyukur karena Tuhan menyertai proses itu. Maka dikatakan, supaya kemajuanmu nyata.
Itu berarti progresnya terukur. Dan itu harus kita sertai ucapan syukur, bukan kepungahan diri. Karena nasihat berikutnya adalah, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Sehingga itu bisa menyelamatkan dirimu sebagai seorang pemimpin, dan orang-orang yang kau pimpin yang mendengarkan engkau. Evaluasi tadi, terutama di evaluasi diri seorang pemimpin, baik dalam ajaran maupun praktek hidup. Karena ajaran tanpa praktek hidup hanya akan menjadikan seseorang itu legalis. Sesat lo, nggak sesuai firman Tuhan lo. Tetapi praktek hidup tanpa ajaran hanya menjadikan seorang moralis tanpa basic yang memadai. Orang-orang seperti ini hanya merasa hidupnya suci dan mengeremehkan firman Tuhan. Sekali lagi, ajaran tanpa praktek hidup hanya akan menjadikan seseorang legalis. Praktek hidup tanpa ajaran hanya akan menjadikan seseorang moralis. Tetap waspada supaya tidak jatuh di dalam dosa, sehingga membuat orang yang kita pimpin tersandung dan menjadi berdosa karena kita. Itu disebut menyelamatkan dirimu tadi. Agar gereja tetap eksis, pasti terjadi alih kepemimpinan. Agar perusahaan tetap eksis dan progresif, perlu terjadi alih kepemimpinan atau regenerasi. Kak Erna tidak selalu, dan teman-teman tidak selalu seenergik sekarang. Someday step down. Dulu saya kalau khotbah meledak-ledak kayak apa, sekarang sudah direm oleh jantung. Kalau jantung udah mulai nyesek itu, rem. Karena harus ada regenerasi. Dan saya bersyukur untuk teman-teman pelayan yang lain, kayak seperti saya melayani di kampus, sudah lahir orang-orang baru. Untuk itu perlu regenerasi. Dan regenerasi yang kita pikirkan tadi, dari waktu mulai khotbah tadi, agar kontekstual, agar menjawab tantangan zaman, maka perlu dirumuskan. Apa tantangan saat ini, dan saat yang akan datang, 5-10 tahun ke depan, kita harus berpikir. Kita tidak pernah berpikir bukan akan ada disruption yang begitu mengganggu karena pandemi ini. Ini semua membuat kita bergerak cepat dari offline menjadi online. Yang dulunya gereja banyak yang anti barcode itu dari setan, sekarang gereja naruh barcode semua, QR code semua kan. Ya kalau enggak persembahannya dari mana? Bisa dicolok gitu uang di sini kan enggak bisa. Ya. Sekarang yang gereja anti barcode dulu malu sekarang. Karena mereka harus pasang bukan sekedar barcode, malah QR code gitu. Pandemi selesai. Mungkin di dalam waktu setahun atau berapa bulan lagi. Namun ini tidak akan pernah membuat gereja kembali seperti semula. Kebutuhan ibadah online saya meyakini masih akan dibutuhkan. Maka persiapan ibadah, pembinaan seperti ini dan sebagainya itu bersifat hibrid. Nggak mungkin harus semuanya onsite maksud saya. Rapat, kelompok kecil sudah bisa ditangani dengan online. Gedung gereja mungkin menjadi sedikit kurang relevan. Virtual place mungkin perlu dipikirkan. Orang-orang yang pintar khotbah masih dibutuhkan, tetapi juga dibutuhkan orang yang pintar bikin konten untuk bisa membangun jemaat. Karena jemaat perlu sesuatu yang bergizi itu, bungkusnya juga menarik, toppingnya juga menarik. Kalau bergizi tapi tampilannya nggak menarik, nggak selera kita makannya. Tetapi bukan yang menarik aja, perlu yang bergizi. Maka hibrid itu menjadi pilihan. Namun semua itu teman-teman harus dilandasi dengan motif yang benar berdasarkan firman Tuhan. Dilakukan secara terus-menerus, bahkan dengan hidup di dalamnya. Lakukan terus itu dengan konsisten, dengan kerendahan hati. Maka kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin di era sekarang. Dan pada saat yang sama seperti Paulus, sedang lihat kiri kanan untuk melihat pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Lakukan itu sebagai bentuk keteladanan dalam diri sang pemimpin dan calon pemimpin. Siapkah kita?
jadilah teladan, bukan sekedar memberi teladan. Saat hening bagi kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja segala abad dan tempat sesuai dengan keyakinan kita. Kita mengikrarkan dengan penuh keyakinan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang khusus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, teman-teman, saat ini kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, kita akan menaikkan 3 pokok doa syafaat. Ada firman Tuhan hari ini, ada juga upaya penanggulangan pandemi, entah itu PPKM, program vaksinasi yang masih terus berjalan, ketahanan tim medis, atau juga hal-hal yang lainnya. Dan yang ketiga, kita juga akan mendoakan Komisi Pemuda dan juga semua komisi di GKI Samanhudi, secara khusus kesehatan masing-masing pribadi, entah itu kesehatan mental ataupun kesehatan fisik. Pokok-pokok doa syafaat kita akan dipimpin oleh Pak Yonas. Untuk waktu dan kesempatan, silahkan Pak memimpin doa syafaat kami. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena Tuhan begitu baik bagi kami. Allah yang senantiasa menyapa kami, senantiasa berfirman dan merangkul kami. Di tengah kegundahan kami, di tengah pergumulan kami, Tuhan menyapa kami melalui firman-Mu pada siang hari ini. Ketika kami merasa bukan siapa-siapa, ketika kami merasa pernah gagal, ketika kami merasa tidak pintar, ketika kami merasa terlalu muda, ketika kami merasa sebagai anak bawang, Tuhan menyapa bahwa melalui orang-orang seperti itu, dengan segala kemudahan, keterbatasan, bahkan dipandang remeh oleh orang lain, Tuhan berkenan memakai Timotius menjadi seorang gembala di Efesus yang berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah kami sebagai orang-orang yang Tuhan utus untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang ya Tuhan. Biarlah kami mempersiapkan diri seperti Timotius. Kami tidak melihat masa lampau kami, latar belakang kami, namun kami melihat seperti Allah melihat, yaitu melihat masa depan kami, beban dan visi yang Tuhan berikan bagi kami. Dan oleh karena itu, biarlah kami belajar untuk senantiasa hidup menjadi teladan bagi sesama kami orang-orang percaya. Di dalam perkataan kami, di dalam perbuatan dan tingkah laku kami, di dalam kasih kami, di dalam kesetiaan dan ketekunan kami, bahkan di dalam motif kami melakukannya semua itu. Dan kepada kami yang Tuhan bebankan untuk menjadi pengurus, biarlah kami juga mencintai firman Tuhan, membangun setiap anggota jemaat, khususnya para pemuda ya Tuhan. Dan lebih dari itu juga, kami hidup di dalamnya. Dan kami senantiasa mengevaluasi diri kami, sehingga ketika kami salah,
kami bisa memperbaikinya. Dan kami meyakini Tuhan akan memperbaiki kami melalui teguran teman-teman kami, melalui teguran orang tua kami, melalui teguran orang tua kami di gereja, yaitu setiap anggota majelis yang ada di gereja kami, maupun pendeta kami ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di dalam hati kami, dan kami hidup di dalamnya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergantian pengurus yang sedang dan dipersiapkan oleh Komisi Pemuda di Gereja GKI Samanhudi. Kiranya Tuhan mengutus orang-orang yang Tuhan sendiri berkenan memakai mereka. Demikian juga mau berdoa untuk kawan-kawan ataupun teman-teman yang akan mengakhiri pelayanan. Biarlah mereka tidak merasa bahagianya seperti orang pensiun, sebab mereka Tuhan utus kepada pelayanan yang lain lagi. Karena ketika kami Tuhan beri kesempatan dan hidup, artinya kami hidup untuk melayani dan menghasilkan buah ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Komisi Pemuda, biarlah di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan beri kesetiaan, Tuhan beri kerinduan untuk bisa bersekutu satu dengan yang lain. Bukan hanya melalui kebaktian online seperti ini, bahkan kami boleh menyapa teman-teman kami melalui sosial media, melalui WA kami, melalui telepon kami, untuk saling meneguhkan dan menguatkan, sehingga kepada kami bisa dihindarkan dari apa yang disebut gangguan kesehatan mental di era pandemi ini juga Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk kesehatan bagi setiap anggota pemuda, baik kesehatan secara fisik maupun kesehatan mental. Dan bukan hanya untuk teman-teman kami anggota pemuda, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anggota jemaat, bahkan setiap pengurus, bahkan setiap anggota majelis, para penatua, juga para pendeta yang melayani di GKI Samanhudi. Kiranya Tuhan melimpahkan kasih kepada mereka, menolong mereka, hindarkan dari sakit penyakit, dan boleh melayani Tuhan dengan segenap hati. Tak lupa kami juga bersyukur ya Tuhan untuk negara yang Tuhan anugerahkan kepada kami, di mana Tuhan mengutus kami, di mana Tuhan memerintahkan kami untuk mengasihi dan mendoakan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, dari presiden, wakil presiden, setiap anggota kabinet, bahkan jajaran yang paling bawah. Kiranya Tuhan menolong mereka secara khusus untuk mengambil kebijaksanaan yang berimbang antara anggaran negara untuk keadaan masyarakat, pengelolaan pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong negara kami ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk masyarakat, Tuhan beri kesadaran. Pandemi ini masalah bersama, bukan konspirasi, bukan hal yang lain. Biarlah mereka yang selama ini menggunakan setiap isu untuk kepentingan politik mereka, kiranya Tuhan menolong menyadarkan mereka, sehingga mereka boleh saling bahu-membahu bersama-sama kami untuk kebaikan negara kami. Upaya pemerintah melalui PPKM, melalui vaksinasi, dan yang lain sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati, dan biarlah disambut dengan tangan terbuka bagi anggota masyarakat untuk saling bahu-membahu menyelesaikan masalah ini ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap kami yang telah melayani pada hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan ya Tuhan berkenan di mata Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Masih banyak yang ingin kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, namun kami yakin Roh Kudus-Mu akan menaikkan dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Sebab kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawari 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku,
sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada. Persembahan uang dapat ditransfer seperti lihat di layar. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami mau mengucap syukur kalau kasih Tuhan nyata mengajak kami selalu mendekat kepadamu. Terima kasih atas kehidupan sehari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Atas keluarga, teman, studi, pekerjaan, dan juga untuk bergereja, di mana banyak orang yang boleh memberi diri untuk melayani. Biarlah Tuhan boleh selalu mengajar kami, supaya kami boleh memberi diri untuk melakukan bagian kami masing-masing. Biarlah kami selalu mencari arahan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau mengucap syukur dengan memberikan persembahan uang. Biarlah Tuhan juga yang memberkati dan memberikan kebijaksanaan kepada majelis jemaat, agar semuanya bisa menjadi berkat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, hari ini kita udah belajar gitu ya, secara khusus dari dua tokoh, dari Paulus dan juga Timotius. Dari Paulus kita belajar untuk bisa menjadi seseorang yang bersedia mempercayai orang lain, secara khusus orang yang mungkin lebih muda gitu ya, untuk menggantikan posisi atau bahkan menempatkan posisi yang lebih tinggi dari kita sebelumnya. Dari Timotius kita belajar untuk bisa percaya diri dan mempercayakan kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita. Kalau tadi pakai bahasanya Pak Yonas, sebagai calon pemimpin kita harus menjadi teladan itu sendiri, bukan hanya sekedar menyebutkan atau memberikan teladan yang sifatnya paradoks gitu ya, atau yang semu. Dan dalam proses hidup ini tentu peran kita akan bergantian nih dari satu ke peran yang lain, supaya proses hidup kita juga tetap berlanjut. Ada waktunya kita menjadi Paulus, ada waktunya juga kita akan menjadi Timotius. Dan untuk itu sebagai pemimpin sekaligus calon pemimpin, kita mendapatkan sebuah perintah yang sekalipun sebenarnya bukan perintah yang udah baru lagi gitu ya untuk kita. Kita diminta untuk mengasihi sesama sebagai implikasi kita dari kasih kita kepada Allah. Ketika kita belajar mengasihi sesama, kiranya proses regenerasi yang ada di sekitar kita juga bisa berjalan dengan lebih baik. Yuk sama-sama kita mau menaikkan pujian perintah baru. Engkau muridku, jika
sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selama-lamanya. Kini mari kita pulang dalam damai sejahtera dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kebaktian sudah selesai, teman-teman dipersilakan untuk bersatu. Selamat hari Minggu teman-teman. Jangan di live dulu untuk Zoom-nya. Kita punya beberapa pengumuman ya. Oke, untuk pengumuman pertama. Ya, untuk pelayan hari ini dilayani oleh Bapak Yonas Suryono. Terima kasih ya Pak untuk firman-Nya tadi. Untuk penatuannya ada Penatua Ridwan, liturgosnya ada saya dan Hani. Untuk pemusiknya ada Gracia, song leadernya Eiffel dan Feli, multimedianya Sandi, publikasi Gaby, sound auditornya Erna. Terima kasih teman-teman yang sudah mempersiapkan kebaktian ini. Terima kasih juga semuanya. Selanjutnya Hani. Ya, teman-teman jangan lupa juga kalau kita akan ketemu di Kebaktian Komisi Pemuda 2 minggu lagi, tanggal 10 Oktober, karena tanggal 3 kita akan ibadah gabungan dengan umum, karena ada perjamuan kudus. Jadi 2 minggu lagi sampai bertemu ya teman-teman, dan jangan lupa juga di minggu depan, 2 minggu lagi itu akan dilayankan firman oleh Kak Frida, penatuannya akan ada Penatua Sinta, liturgosnya ada Ko Eren, pemusiknya ada Kak Wahyu, song leadernya ada Ci Agnes sama Ko Hendrik, multimedianya Ci Zerlin lagi, publikasinya ada Ci Novia, dan sound editornya ada Ko Andrew.
Selamat persiapan ya teman-teman. Terus untuk selanjutnya, ini ada Saman Hudi Tumbuh Bersama. Ini udah 2 kali ya berjalan, berarti ini ada yang tanggal 9 Oktober nih teman-teman, jam 10 pagi sampai jam 12. Yuk, kita sama-sama pembinaan bareng nih teman-teman gitu. Nanti bisa join aja, untuk Zoom-nya tertera ya di layar. Next. Oke, untuk satu aksi untuk edukasi ini masih berjalan juga untuk English for Business class-nya. Kemarin kita sudah ada conversation class lagi. Nanti untuk di minggu depan itu ada how to lead a meeting. Nah, teman-teman yang masih kira-kira ingin mengikuti gitu, mau mencoba gimana sih ini conversation-nya, apakah aku udah bisa bahasa Inggris belum ya? Kalau mau dicoba silahkan, nanti bisa menghubungi Kristianto ya. Next. Ya, selamat datang juga untuk teman-teman kita nih yang baru bergabung. Tadi aku dapat sekilas info nih Hani, ada yang namanya Nita nih yang baru bergabung hari ini. Oh, Nita, ya. ada Nita. Halo Ci Nita, Kak Nita. Halo Kak. Halo, selamat datang ya. Iya, Datang Kak. lagi nanti tanggal 10 Oktober. Oke, Dong, Kak. boleh dong Ci buka kamera terus kenalin diri gitu supaya kita bisa kenal. Boleh. Silakan. Halo Kak semuanya. Perkenalkan, nama saya Nita. Saat ini saya bekerja di daerah Jakarta Utara, Rumah Sakit Royal Progress. Wah, luar biasa. Kak kita. Oh iya, tahu. Selamat datang Ci. Tahu ada ibadah pemuda sama Ci dari mana nih? Kepo nih. Dari Kak Arista, Kak. Wih, Kak Arisa, mantap. Datang lagi ya nanti ya. Ya, Kak, siap. Oke, selanjutnya Hani. Oke, kita mau foto-foto dulu nggak nih Ci? Foto dulu. Mari Foto kita dulu. foto. Yuk, Cici Koko yang masih off cam, jika memungkinkan bisa on cam. Derajat Wow. Aku mau beli kue tart. Oke teman-teman, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Kali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Yang tag keduanya sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oh iya, Thank satu you, lagi Kak teman-teman. Sandy. Ada info lagi nih. Katanya teman kita ada yang ulang tahun ya minggu ini ya. Coba. Siapa tuh Ci? Itu saya. Ezra. Mana ya yang namanya Ezra? Siapa tuh tadi? Kayaknya tadi ada yang saya siapa? Kok Ezra? Ezra ya ulang tahun ya minggu ini ya. Iya sis. Iya. Tanggal berapa ulang tahunnya? Hari ini. Wah. Yeay, happy birthday kok. Happy birthday Ezra. Happy birthday kok. Terbaik ditambahkan gitu ya. Kita doa sama-sama untuk Ezra ya, teman. Selamat ulang tahun. Oke, ada pengumuman lagi? Nggak ada, Zer. Nggak ada. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di Kebaktian Pemuda minggu ini. Kita bertemu lagi di tanggal 10 Oktober ya. Nanti Selamat banyak hari Minggu, Cici Koko. hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu semuanya. Semuanya, thank you.